Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pertumbuhan biji kacang hijau dengan metode biji basah, kapas kering, dan terbuka. Tujuan penanaman benih: mengamati, mengukur, mencatat, dan menyimpulkan pertumbuhan benih selama 10 hari. Menyajikan data dalam bentuk tabel selama 10 hari dan menyajikan dalam bentuk data pecah. Menghitung korelasi produk momen untuk mengetahui kekuatan hubungan jumlah hari dan panjang tanaman. Menentukan koefisiensi determinan guna memahami bagaimana hari dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan kacang hijau dan mencari garis segresi. Menarik kesimpulan mengenai tingkat pertumbuhan benih. Alat dan bahan penanaman benih dengan metode BKT: penggaris, spidol, benih kacang hijau, kapas, dan gelas plastik. Langkah-langkah penanaman benih: rendam biji kacang hijau semalaman, letakkan kapas di dalam gelas, taburkan biji kacang hijau basah di atas kapas. Cek perkembangan setiap hari selama 10 hari dan catat data kembali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel garis segresi, produk momen, dan determinan. Pada tabel tertera X dan Y, sebagaimana X menunjukkan hari dan Y menunjukkan tinggi tumbuhan. Selanjutnya yaitu mengenai garis segresi. Mendapatkan Y sama dengan AX plus B dengan angka 0,375X plus 4,9375. Kesimpulannya yaitu karena B lebih dari 0 maka korelasinya positif atau kuat. Selanjutnya yaitu mengenai produk momen dengan rumus R sama dengan SSXY per akar SSXX dikali SSYY menghasilkan 0,1. Kesimpulannya, karena R sama dengan 0,91 maka korelasinya kuat. Yang terakhir yaitu determinan atau R kuadrat dengan rumus SSXY kuadrat per SSXX dikali SSYY menghasilkan 0,832. Kesimpulannya, karena nilai R kuadrat sama dengan 0,832 maka mempunyai rentang nilai 0 kurang dari R kuadrat kurang dari 1, maka korelasinya kuat. Di samping ini merupakan gambar diagram pencarian. Pencar di samping mempunyai kesimpulan dari diagram di samping menunjukkan bahwa hubungan antara hari dan panjang tanaman kacang hijau di metode BKT adalah korelasi positif kuat dengan bentuk tren data linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajeng Masalita Putri. Saya dari kelas 11 3, nomor absen saya 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perkecambahan kacang hijau dengan metode BKTP. Tujuan dari penanaman kacang hijau ini adalah untuk mengamati proses dan laju pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan menggunakan metode kapas kering dan kondisi ditutup menggunakan plastik, serta memahami faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi proses pengecambahan seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu biji kacang hijau, kapas, air bersih, gelas plastik, karet, plastik, penggaris, dan buku catatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: yang pertama, siapkan gelas plastik. Yang kedua, letakkan kapas bersih di dasar gelas plastik. Yang ketiga, rendam biji kacang hijau selama kurang lebih 12 jam, lalu letakkan di atas kapas kering. Yang keempat,
Simpan gelas plastik di tempat terbuka yang mendapat pencahayaan alami. Yang kelima, lakukan pengamatan setiap hari selama 10 hari pada waktu yang sama. Yang keenam, ukur panjang rata-rata pertumbuhan tanaman setiap hari dan catat hasilnya. Yang ketujuh, perhatikan juga kondisi lingkungan seperti suhu ruangan, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel beserta garis regresi, produk momen, determinan, dan diagram pencar. Di dalam tabel terdiri dari X dan Y. X yaitu hari dan Y sama dengan panjang pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama yaitu persamaan garis regresi. Y sama dengan AX tambah B. Y sama dengan 3,08 X tambah 13,76. Kesimpulannya yaitu karena B lebih dari 0 maka korelasinya positif. Yang kedua yaitu produk momen dengan rumus R sama dengan SSEG per akar SSXX dikali SSYY diperoleh hasil 0,834. Kesimpulannya yaitu nilai R sama dengan 0,834 berapa pada rentang R lebih dari 0,7 kurang dari 1 yang termasuk kategori kuat. Yang ketiga yaitu determinan dengan rumus R kuadrat sama dengan dalam kurung SSEG dalam kurung kuadrat per SSXX kali SSYY diperoleh hasil 0,695. Kesimpulannya yaitu nilai R kuadrat sama dengan 0,695 maka mempunyai rentang R kuadrat lebih dari 0 kurang dari 1 menunjukkan bahwa hubungan linear yang kuat. Selanjutnya yaitu diagram pencar. Di samping saya sudah terdapat contoh diagram pencar. Kesimpulannya yaitu pada diagram pencar tersebut adalah berkorelasi positif dengan bentuk trennya linear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Dewi Suhita, absen 18 dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perkecambahan biji kacang hijau dengan metode BBT atau basah-basah terbuka. Tujuan dari penanaman biji kacang hijau ini adalah untuk mengamati proses dan laju pertumbuhan kacang hijau dengan menggunakan metode kapas basah dalam kondisi terbuka, serta memahami faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi proses pengecambahan seperti suhu, kelembapan udara, dan pencahayaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu biji kacang hijau, kapas, air bersih, gelas plastik, penggaris, buku catatan, atau lembar observasi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan gelas plastik. Selanjutnya, letakkan kapas bersih di dasar gelas plastik, lalu basahi kapas hingga lembab merata. Selanjutnya, rendam biji kacang hijau selama kurang lebih 12 jam, lalu letakkan di atas kapas basah. Simpan gelas plastik di tempat terbuka yang mendapat pencahayaan alami, tidak ditutup. Kemudian, lakukan pengamatan setiap hari selama 10 hari pada waktu yang sama. Kemudian ukur panjang rata-rata pertumbuhan tanaman seperti hari dan catat hasilnya. Perhatikan juga kondisi lingkungan seperti suhu ruangan, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel beserta garis regresi, produk momen, dan determinan. Di dalam tabel terdiri dari X dan Y. X yaitu hari dan Y sama dengan panjang pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama yaitu persamaan regresi. Y sama dengan AX plus B diperoleh Y sama dengan 32,63X
dikurangi 56. Dan kesimpulannya yaitu karena nilai B kurang dari 0, maka korelasinya negatif. Yang kedua yaitu produk momen. Dengan rumusnya R sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikali SSYY. Diperoleh hasil 0,97. Kesimpulannya, karena nilai R sama dengan 0,97 berada pada rentang R lebih dari 0,7 kurang dari 1 yang termasuk kategori kuat. Selanjutnya, determinan. Dengan rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat dibagi SSXX kali SSYY. Diperoleh hasil 0,953. Kesimpulannya yaitu nilai R kuadrat sama dengan 0,953, maka mempunyai rentang R kuadrat lebih dari 0, kurang dari 1, menunjukkan bahwa hubungan linear yang kuat. Kemudian berikutnya yaitu diagram pencar. Di sini sudah terdapat diagram pencar dari data yang telah diperoleh. Kesimpulannya yaitu pada diagram pencar tersebut adalah berkorelasi positif dengan bentuk trennya linear. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pertumbuhan biji kacang hijau dengan metode biji basah kapas basah tertutup atau BKTP. Tujuan penanaman benih ini yang pertama, mengamati, mengukur, mencatat, dan menyimpulkan pertumbuhan benih selama 10 hari. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel selama 10 hari dan menyajikan dalam bentuk data pencar. Yang ketiga, menghitung kolerasi produk momen untuk mengetahui kekuatan hubungan jumlah hari dan panjang tanaman. Yang keempat, menentukan koefisiensi determinasi guna memahami sebagaimana hari dapat berkontribusi terdapat pertumbuhan kacang hijau dan mencari garis regresi. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai tingkat pertumbuhan benih. Selanjutnya, alat dan bahan penanaman benih dengan metode BKTP. Yang pertama, penggaris, yang kedua spidol, ketiga benih kacang hijau, keempat kapas, kelima gelas plastik, keenam plastik, ketujuh karet, dan ke-8 gunting. Selanjutnya, langkah-langkah penanaman benih. Yang pertama, rendam biji kacang hijau semalam. Yang kedua, basahi kapas dan letakkan di gelas. Yang ketiga, taburkan biji kacang hijau basah di atas kapas. Yang keempat, tutup wadah dengan plastik dan karet. Yang kelima, cek perkembangan setiap hari selama 10 hari dan catat di kartu kendali. Di sini saya akan menjelaskan tabel yang beserta garis regresi, diagram pencar, produk momen, dan determinan. Di dalam tabel terdiri dari X dan Y. X sama dengan hari, Y sama dengan panjang pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama, persamaan garis regresi. Y sama dengan AX plus B sama dengan 38,499X min 45,195. Dengan kesimpulan, karena nilai B kurang dari 0, maka kolerasinya negatif. Yang kedua, produk momen. R sama dengan SSXY per akar SSXX kali SSYY. Yang hasilnya 0,98. Kesimpulannya, karena R sama dengan 0,98, maka kolerasinya kuat. Yang ketiga, determinan. R kuadrat sama dengan SSYY kuadrat per akar SSXX kali SSYY dengan hasil 0,971.
Kesimpulannya, karena nilai R kuadrat sama dengan 0,971, maka mempunyai rentang nilai 0 kurang dari R kuadrat kurang dari 1 dengan kolerasinya kuat. Yang keempat, diagram pencar. Di samping saya sudah terdapat contoh diagram pencar tersebut. Dengan kesimpulan, dari diagram tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hari dan panjang tanaman kacang hijau di mode BBTP adalah berkolerasi positif kuat dengan bentuk tren data linier. Sekian dari saya, terima kasih.